Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang sedang menempuh PPG Guru Tertentu 2024. Selamat datang di channel ini. Berikut adalah contoh studi kasus yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi ketika menjelang UTBK. Poin pertama adalah permasalahan yang dihadapi. Saya pernah menghadapi permasalahan ketika mengajar di kelas dengan latar belakang kemampuan siswa yang beragam. Salah satu permasalahan yang cukup sulit dan menantang adalah ketika menghadapi siswa dengan motivasi belajar yang rendah dan kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi saya sebagai pendidik karena motivasi belajar yang rendah dapat berdampak pada penurunan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik, kurangnya keaktifan dalam kegiatan belajar, serta melemahnya kemampuan dalam mengembangkan keterampilan yang kritis. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah? Setelah memahami permasalahan ini, saya mencoba melakukan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat pembelajaran di kelas, yaitu: 1. Pendekatan diferensiasi pembelajaran. Siswa mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Misalnya, untuk siswa yang menggunakan gaya belajar visual, saya menggunakan alat peraga berupa gambar dan video. Sementara itu, untuk siswa yang lebih kinestetik, saya mengadakan kegiatan yang melibatkan gerakan atau praktik langsung. 2. Meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Saya juga berusaha meningkatkan interaksi dengan siswa melalui diskusi kelompok, pembelajaran individual, proyek kreatif, dan teknologi digital, serta memberikan kesempatan kepada siswa yang butuh waktu lebih lama untuk memahami materi, sekaligus menantang siswa yang lebih cepat menangkap pelajaran. 3. Pengembangan bahan ajar yang fleksibel. Saya menggunakan berbagai bahan ajar dan sumber belajar yang sesuai untuk setiap karakteristik siswa. Bahan ajar ini dapat mencakup variasi tingkat kesulitan, media, dan gaya penyajian. Poin selanjutnya adalah hasil dari upaya yang dicapai. Setelah beberapa bulan menerapkan strategi di atas, saya melihat ada perubahan yang signifikan di mana yang sebelumnya siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Mereka mulai menunjukkan peningkatan minat dalam belajar dan terlihat aktif dalam diskusi kelas. Hasil belajar mereka pun mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat dari nilai ulangan yang semakin membaik. Siswa yang kesulitan memahami materi juga menunjukkan peningkatan dalam pemahaman konsep. Meskipun perbaikan ini tidak instan, namun kemajuan yang mereka tunjukkan sangat memuaskan. Poin terakhir adalah pengalaman berharga. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya memahami kebutuhan individu setiap siswa dan pentingnya fleksibilitas dalam mengajar, serta perlunya pendekatan yang berdasarkan kebutuhan siswa. Demikianlah contoh studi kasus yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Semoga bisa membantu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share info ini jika berguna bagi Bapak dan Ibu.